Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat sisi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu pelajaran yang sangat penting mengenai dasar-dasar atau prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan oleh Imam At-Tajus-Subki di dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau mengutip qala At-Tajus-Subki al-Islamu a'malul jawarih. Bermula Islam itu adalah amal anggota badan. Imam Al-Ghazali menamakan amal anggota badan ini sebagai ibadah. Adapun amal-amalan yang berkaitan dengan hati dinamakan dia dengan ubudiyah. Sedangkan amal-amal yang berkaitan dengan nyawa atau ruh ini dinamakan dengan ubudah. Sahabat sisi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga syariat Islam adalah bentuk konkret daripada menjalankan amal-amalan Islam yang dilakukan oleh anggota badan. Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang kemudian menyerupai bentuk manusia. Malaikat Jibril bertanya, "Mal Islam?" Maka Nabi SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa yasumu Ramadan wa tuhajjul baiti in istata'a ilaihi sabila." Nabi menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah supaya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta menjalankan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk mengerjakannya. Kemudian fungsi daripada amal-amal anggota badan ini adalah liislahi zawahirika, supaya agar bersih hati, agar bersih anggota badan kita, untuk memperbaiki zahir kita. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi SAW mengibaratkan sholat 5 waktu itu sebagaimana orang yang mandi 5 kali dalam sehari di telaga atau di sungai yang berbeda. Kemudian ketika seorang hamba ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergugurlah dosa-dosa itu. Ketika seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sholatnya, maka berguguranlah dosanya. Begitu seterusnya sampai seorang hamba itu selesai melaksanakan sholat. Sehingga ketika dia telah selesai melaksanakan sholat, maka segala dosa-dosanya telah gugur bersamaan dengan selesainya seorang hamba itu melakukan sholat. Sahabat sisi rahimakumullah. Wala ya'tabiru illa ma'al iman. Kemudian Islam itu dia tidak akan sempurna kecuali dia beriman. Wal imanu tasdiqul qalbi, dan iman itu letaknya di hati. Hati menjadi pondasi atau landasan utama. Allah menilai seorang hamba bukan pada fisik, bukan pada bajunya, bukan pula pada hartanya maupun kekuatannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum illa fi qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada badanmu dan tidak pula kepada rupamu kecuali kepada hatimu. Sahabat sisi rahimakumullah. Kemudian mengapa seseorang itu Islamnya tidak akan sempurna kecuali dia beriman dan iman itu letaknya di hati?
Karena seseorang itu dinilai adalah dari hatinya. Jika hatinya rusak, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Tetapi jika hatinya baik, maka baik pula lah anggota badannya sekalian. Adapun fungsi dari amalan-amalan iman atau amalan-amalan hati itu adalah liislahi fuadaka, untuk membersihkan hatimu. Mengapa hati perlu dibersihkan? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursinya menerangkan bahwasanya qalbul mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Bagaimana dengan kita saja yang sekarang memiliki rumah, tetapi kotor kita punya rumah, maka otomatis kita tidak akan nyaman, tidak akan mau masuk ke rumah tersebut kecuali setelah dibersihkan. Begitu juga dengan hati, yang dimana hati ini adalah rumahnya Allah, maka Allah sendiri tidak akan pernah masuk ke dalam hati hamba yang masih hatinya kotor dengan sifat-sifat iri, sifat dengki, sifat-sifat batiniah yang sehingga akhirnya membuat hati itu akan kotor. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya hati itu seperti cermin. Al-qalbu kal mir'ah. Jika hati itu terang, maka niscaya kita pun akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bisa melihat diri kita di depan cermin. Akan tetapi jika hati itu kotor, maka otomatis akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, baik akhlak, perilaku maupun pergaulan kita sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di dalam ayat kursinya yang menerangkan tentang keutamaan atau perlunya kita membersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam tasa'anil ardi walas samawati wa wasi'ani qalbu 'abdil mu'minin." Bumi beserta seluruh isinya tidak bisa memuat aku, tetapi yang hanya bisa memuat aku hanyalah hati seorang hamba yang beriman. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan rupa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Wahai Musa, engkau tidak akan mampu untuk melihatku." Tetapi karena desakan Nabi Musa, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melihat gunung. Kemudian turunlah secercah daripada cahaya zat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung itu hancur lebur sampai Nabi Musa pingsan. Begitulah gambaran bagaimana hati ini memuat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lain dan tidak akan bisa dimuat oleh bumi dan langit beserta seluruh isinya. Maka pentinglah bagi kita untuk selalu membersihkan hati, menjaga hati daripada penyakit-penyakit batiniah. Wala ya'tabiru illa ma'at talaffuzi bisyahadatain. Dan tidak akan sempurna iman itu kecuali dia dilapaskan, dinyatakan dengan 2 kalimat syahadat. Ini sebagai bukti bahwasanya kita telah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi di dalam nukilannya bahwasanya ittifaqu ahlus sunnati wal muhaddisin wal fuqaha'i wal mutakallimin ala anna man amana biqalbihi walam yantiq bilisanihi ma'a qudratihi kana muqallidan finnar intaha. Bahwasanya orang yang beriman dengan hatinya namun tidak diucapkan dengan lidahnya beserta seluruh kemampuannya, maka dia kekal di dalam api neraka. Imannya tidak diterima, Islamnya juga tidak akan sempurna. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya kepada orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Ketika mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Namun ketika mereka kembali kepada kepala suku mereka, kepada teman-teman mereka, maka mereka berkata, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami berserta kamu, dan sesungguhnya kami mengatakan bahwasanya kami beriman itu hanyalah untuk mengolok-olok mereka semata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keadaan orang-orang kafir ini yang sesuai dengan pendapat Imam Nawawi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kekal mereka di dalam api neraka jahanam. Hadirin sahabat sisi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji tadi. Dan semoga menjadi tambahan bagi ilmu pengetahuan kita. Supaya kita bisa mengerjakan ajaran agama Islam ini dengan sepenuhnya dan tidak dengan setengah-tengah. Rasulullah SAW menjelaskan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam kamu secara sempurna dan tidak secara setengah-tengah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.